Apakah Anda pernah merasa hidup terasa berat, penuh ujian, dan seolah-olah jalan yang ditempuh selalu berliku? Apalagi jika Anda lahir dengan weton pahing, seringkali banyak orang mengatakan bahwa perjalanan hidupnya penuh cobaan. Namun jika bisa melewati ujian itu, justru derajatnya akan terangkat tinggi, baik di mata manusia maupun di hadapan Sang Pencipta. Lalu, bagaimana caranya menaikkan derajat weton pahing? Apa saja laku yang bisa dilakukan agar hidup lebih ringan, rezeki terbuka, dan keberkahan datang? Semua itu akan kita bahas tuntas di video kali ini, hanya di channel Kodam Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Kodam Sejati, tempat kita bersama-sama menggali kearifan Jawa, spiritual, dan rahasia weton untuk memahami kehidupan dengan lebih dalam. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk menonton. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya mengajak panjenengan semua untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan video terbaru dari Kodam Sejati yang selalu menghadirkan wawasan spiritual dan budaya Jawa. Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar, karena setiap pengalaman dan cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Sebelum kita mulai, mari ucapkan afirmasi bersama-sama dalam hati. Saya adalah manusia yang kuat, penuh kesabaran, dan selalu mendapat petunjuk dari Tuhan. Setiap langkah saya penuh berkah, setiap usaha saya mendatangkan kebaikan, dan derajat saya akan senantiasa ditinggikan. Dengan keyakinan ini, mari kita buka pembahasan tentang cara menaikkan derajat weton pahing. Cara menaikkan derajat weton pahing. Ngugemi laku sabar lan nerimo, menguatkan kesabaran dan penerimaan. Orang yang lahir dengan weton pahing seringkali menghadapi perjalanan hidup yang penuh cobaan. Kegagalan, kerugian, bahkan rasa tidak dihargai bisa menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Namun justru dari situ, Gusti Allah sedang menyiapkan pahing untuk mencapai derajat yang lebih tinggi. Kuncinya adalah sabar dan nerimo. Bukan berarti berhenti berusaha, tapi menerima setiap cobaan sebagai bagian dari proses pendewasaan. Pahing yang mampu bersabar akan terlihat semakin kuat, dan secara alami orang-orang di sekitarnya akan menaruh hormat. 2. Rajin, tirakat, lan lelaku. Sahabat Kodam Sejati, kita sampai pada bagian kedua tentang bagaimana cara menaikkan derajat weton pahing. Bagian ini sangat penting, yaitu rajin, tirakat, lan lelaku. Dalam tradisi Jawa, tirakat dipandang sebagai jalan untuk membersihkan diri, menguatkan batin, serta mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tirakat bukan sekadar menahan lapar atau haus, tapi lebih pada latihan kesadaran diri. Ia adalah cara untuk mengekang hawa nafsu, mengendalikan keinginan duniawi, dan melatih hati agar lebih peka terhadap bisikan nurani. Bagi pemilik weton pahing, tirakat memiliki peran khusus karena weton ini sering diberi energi besar sekaligus cobaan berat. Energi itu jika tidak diarahkan bisa membuat hidup terasa penuh tekanan. Tapi jika diarahkan lewat tirakat, energi besar itu justru berubah menjadi kekuatan yang mendatangkan keberkahan. Ada banyak bentuk tirakat yang bisa dilakukan. Yang paling umum adalah puasa Senin Kamis. Puasa ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menenangkan jiwa. Dengan berpuasa, seseorang belajar menahan diri, sabar, dan tidak mudah terpengaruh oleh hawa nafsu. Selain puasa Senin Kamis, ada pula puasa mutih, yaitu hanya makan nasi putih dan minum air putih. Puasa mutih dipercaya dapat membersihkan energi dalam tubuh, menjernihkan pikiran, dan menguatkan batin.
Selain puasa, ada juga lelaku berupa tapa brata atau meditasi malam. Duduk hening di malam hari, membaca doa, wirid, atau sekadar merenung dalam keheningan akan membuat hati semakin kuat. Weton pahing yang menjalani lelaku ini biasanya lebih mudah mendapatkan petunjuk batin, sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Tirakat juga bisa dilakukan dengan cara sederhana, misalnya mengurangi makan berlebihan, membatasi tidur, atau menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Semua itu adalah bagian dari lelaku yang menguatkan karakter dan membersihkan batin. Dengan kata lain, tirakat tidak hanya soal menahan lapar, tapi juga menahan diri dari segala hal yang tidak baik. Mengapa tirakat begitu penting bagi weton pahing? Karena hidup pahing seringkali tidak mudah. Banyak pemilik weton ini merasakan naik turun dalam rezeki, pekerjaan, maupun hubungan. Dengan tirakat, hati menjadi lebih sabar, pikiran lebih tenang, dan langkah lebih mantap. Orang yang rajin tirakat biasanya memancarkan aura teduh. Wajahnya tampak damai, bicaranya penuh wibawa, dan tindakannya lebih bijak. Inilah tanda bahwa derajatnya mulai naik. Selain itu, tirakat juga membuat seseorang lebih dekat dengan Gusti Allah. Ketika manusia rela menahan hawa nafsu dan mendekatkan diri padanya, maka jalan hidupnya akan dimudahkan. Banyak orang Jawa percaya, tirakat bisa membuka pintu rezeki, melancarkan urusan, bahkan melindungi diri dari mara bahaya. Bagi weton pahing, ini menjadi kunci penting untuk mengubah beban hidup menjadi kekuatan yang mendatangkan kemuliaan. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Tirakat bukan untuk dipamerkan. Lelaku sejati adalah laku yang dilakukan dengan ikhlas, hanya antara diri sendiri dan Gusti Allah. Tidak perlu diumumkan kepada orang lain karena nilai tirakat justru ada pada keheningan dan kerahasiaannya. Jadi, sahabat kodam sejati, bila Anda lahir dengan weton pahing dan ingin derajat Anda terangkat, mulailah dengan tirakat. Tidak harus langsung berat, mulailah dengan yang ringan tapi konsisten. Misalnya puasa Senin Kamis sebulan sekali, lalu ditingkatkan, atau meditasi malam seminggu sekali, lalu ditambah frekuensinya. Ingat, keberhasilan tirakat bukan diukur dari beratnya laku, tapi dari ketulusan hati dan konsistensi menjalankannya. Dengan tirakat, weton pahing akan lebih kuat dalam menghadapi cobaan. Energi besar yang ada dalam dirinya akan tersalurkan menjadi cahaya yang menuntun jalan hidup. Derajatnya akan terangkat, wibawanya meningkat, dan hidupnya akan lebih bermakna. Maka, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah memberi waktu untuk menata diri melalui tirakat? Karena sesungguhnya, jalan menuju derajat luhur bukan di luar diri, tapi ada pada bagaimana kita mampu mengendalikan diri. 3. Andap asor, rendah hati. Sahabat kodam sejati, setelah kita membahas pentingnya tirakat dan lelaku sebagai jalan untuk membersihkan batin, kini kita masuk pada bagian ketiga, andap asor atau rendah hati. Inilah salah satu kunci utama yang seringkali dilupakan oleh pemilik weton pahing, padahal sikap rendah hati adalah pintu besar untuk mengangkat derajat seseorang. Dalam budaya Jawa, andap asor berarti menundukkan hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Orang Jawa sering berkata, urip iku mung mampir ngombe. Hidup ini hanya sebentar, hanya singgah untuk minum. Artinya, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, semua hanyalah titipan. Maka sikap rendah hati menjadi penting agar kita tidak terjebak pada kesombongan. Weton pahing dikenal memiliki energi besar, semangat tinggi, dan daya kepemimpinan yang kuat. Namun di balik kelebihan ini, sering muncul sifat keras kepala dan merasa paling benar. Jika tidak dikendalikan, sifat ini bisa membuat hubungan dengan orang lain renggang.
Orang-orang mungkin segan, tapi tidak benar-benar hormat dari hati. Dan disinilah letak tantangan bagi Weton Pahing, sahabat Kodam sejati. Coba bayangkan, seseorang yang pintar, berwibawa, dan berani, tapi sikapnya sombong dan merendahkan orang lain. Mungkin awalnya ia disegani, tapi lambat laun orang akan menjauh. Berbeda dengan orang yang mungkin biasa-biasa saja, tapi rendah hati dan menghargai sesama, ia justru akan lebih dihormati dan disenangi. Inilah hukum kehidupan, semakin rendah hati seseorang, semakin tinggi derajatnya. Andhap Asor bisa diwujudkan dalam banyak hal. Pertama, dalam ucapan. Orang rendah hati tidak suka menyombongkan diri. Ia berbicara seperlunya, tidak menyakiti, dan tahu kapan harus diam. Kedua, dalam tindakan. Orang rendah hati mau mendengarkan, tidak merasa paling benar, dan bersedia belajar dari siapa saja, bahkan dari orang yang lebih muda sekalipun. Ketiga, dalam hati. Orang yang benar-benar rendah hati tidak hanya tampak keluar, tapi juga benar-benar meyakini dalam hati bahwa semua adalah anugerah Tuhan, bukan hasil dari kekuatan dirinya semata. Bagi Weton Pahing, Andhap Asor ini ibarat rem. Energi besar dan semangat tinggi yang dimiliki harus dikendalikan agar tidak kebablasan. Jika energi itu dipadukan dengan sikap rendah hati, hasilnya luar biasa. Pahing akan disegani sekaligus dicintai, dihormati sekaligus dipercaya. Derajatnya pun akan naik dengan sendirinya tanpa perlu dikejar. Ada pepatah Jawa yang sangat indah. Ajining diri sakalati, ajining raga saka busana. Harga diri seseorang dilihat dari ucapannya, dan kehormatan dirinya dilihat dari bagaimana ia membawakan diri. Orang yang rendah hati ucapannya menyejukkan, tindakannya menenteramkan, dan kehadirannya selalu dirindukan. Sikap rendah hati juga membuka pintu rezeki. Mengapa? Karena orang rendah hati lebih mudah diterima dalam lingkungan manapun. Ia tidak membuat orang lain merasa tersaingi atau direndahkan, sehingga rezeki dan peluang akan datang dari berbagai arah. Sementara orang sombong justru sering dijauhi, dan rezekinya pun terasa sempit. Sahabat Kodam sejati, untuk melatih Andhap Asor, kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil. Misalnya, selalu mengucapkan terima kasih atas bantuan orang lain, tidak merasa gengsi untuk meminta maaf, atau mendengarkan pendapat orang lain dengan tulus. Hal-hal sederhana ini bila dilakukan dengan konsisten, akan membentuk pribadi yang benar-benar rendah hati. Ingatlah, itu semakin kita menundukkan diri, semakin Gusti Allah meninggikan derajat kita. Seperti padi di sawah, semakin berisi, semakin merunduk. Orang yang rendah hati sebenarnya menunjukkan bahwa ia berisi, penuh pengalaman, penuh kebijaksanaan. Jadi bagi panjenengan yang lahir pada Weton Pahing, jangan hanya mengandalkan kecerdasan atau wibawa saja. Lengkapilah itu semua dengan sikap Andhap Asor. Karena tanpa rendah hati, wibawa bisa berubah menjadi kesombongan, dan energi besar bisa berubah menjadi bumerang. Kesimpulannya, rendah hati bukan membuat kita lemah, justru membuat kita semakin kuat. Rendah hati bukan menurunkan harga diri, justru meninggikan derajat. Dan bagi Weton Pahing, inilah salah satu kunci penting agar hidup lebih mulia. Rezeki lebih lancar dan hubungan dengan sesama penuh keharmonisan. Sedekah Lantepas Lira dermawan dan PK sosial. Rezeki Weton Pahing kadang naik, kadang turun. Untuk menjaga kestabilannya, biasakanlah berbagi meski sedikit. Sedekah kecil yang dilakukan dengan ikhlas jauh lebih besar nilainya daripada memberi banyak tapi dengan berat hati. Dengan berbagi, pintu rezeki akan lebih terbuka, dan hati menjadi ringan. Orang yang dermawan selalu dihormati, bahkan setelah ia tiada. Dan disinilah letak salah satu kunci naiknya derajat Pahing 5.
ngajeni leluhur lan nguri-uri budaya, menghormati leluhur and tradisi. Orang Jawa selalu percaya bahwa menghormati leluhur adalah bagian penting dari menjaga keseimbangan hidup. Mendoakan orang tua yang sudah tiada, ikut nyadran, atau sekadar mengenang jasa leluhur akan membuat energi hidup lebih ringan. Bagi weton pahing, laku ini sangat penting agar jalan hidup tidak terasa berat. Ingatlah, orang yang tidak lupa asal-usulnya akan selalu dimuliakan oleh Gusti. Enap. Disiplin lan tanggung jawab pahing adalah weton yang memiliki energi besar dan potensi luar biasa. Namun, seringkali pemilik weton ini kurang konsisten, mudah menyerah atau cepat bosan. Jika ingin derajatnya naik, maka kuncinya adalah disiplin. Orang yang berdisiplin akan dipercaya, dihormati, dan diberi tanggung jawab besar. Dari sinilah pintu keberhasilan dan derajat tinggi akan terbuka lebar. Jadi, sahabat khodam sejati, cara menaikkan derajat weton pahing sebenarnya terletak pada sikap hidup sehari-hari. Dengan sabar, tirakat, rendah hati, rajin sedekah, menghormati leluhur, dan menjaga disiplin, maka derajat pahing akan terangkat, baik di dunia maupun di hadapan Tuhan. Ingatlah pepatah Jawa, sopo sing gelem ngalah, bakal luwih luhur derajate. Barang siapa yang mau merendah, maka derajatnya akan ditinggikan. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tuntunan dan pengingat untuk kita semua. Bagi Anda yang lahir di weton pahing, jangan pernah menyerah pada cobaan hidup. Ingatlah bahwa setiap ujian adalah jalan untuk mengangkat derajat Anda. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan subscribe agar channel Khodam Sejati bisa terus berkembang dan memberi manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam rahayu, salam damai, dan semoga hidup Anda selalu dipenuhi berkah dan derajat yang semakin tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.